Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengolah data statistik menggunakan SPSS. Nah, di sini kita sudah diberikan beberapa soal. Yang pertama ada distribusi frekuensi, lalu membuat diagram batang, garis dan juga lingkaran, lalu ada tendensi sentral, lalu variabilitas data, lalu ada kategorisasi data dan juga uji normalitas dan homogenitas. Di sini kita sudah diberi beberapa data mengenai nilai dari beberapa kelas. Nah, untuk bagaimana pengerjaannya, yang pertama langsung saja kita pindahkan data-data ini ke dalam Excel terlebih dahulu agar kita mudah untuk mengolah data ini ke SPSS. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Langkah selanjutnya, kita pindahkan data ini ke dalam SPSS. Ini yang pertama kita copy terlebih dahulu. Kita pindahkan ke data view. Kita pastekan di sini dan juga satunya lagi. Kita copy. Dan kita paste juga di sini. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam variable view. Nah, kita beri nama data yang pertama yaitu nilai. Dan yang kedua adalah kelasnya, kelas. Desimalnya kita 0 kan? Ini juga. Dalam nilai measure-nya kita beri scale. Dan ini adalah nominal. Nah, mungkin seperti itu untuk pemindahan data dari data yang sudah diberikan tadi ke dalam SPSS. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana? Kita langsung simak berikut ini. Baik, yang pertama kita akan mengerjakan soal yakni membuat tabel frekuensi. Sebelumnya kita masuk ke SPSS-nya terlebih dahulu. Karena datanya sudah diolah tadi, kita langsung saja masuk ke analis, terus ke deskriptif statistik, ke frekuensi. Kita pindahkan nilai dari kiri ke kanan, terus masuk ke statistik, kita centang-centang, terus ke continue, lalu di OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan deskripsi dari data tadi, terus kita copy, kita salin ke sini. Nah, untuk menentukan tabel frekuensinya kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nilai maksimum dan minimumnya sudah tercantum di deskripsi tadi, yakni nilai maksimumnya 98 dan juga minimumnya 38, dan juga banyaknya data sudah tercantum di sini, yakni 60. Selanjutnya kita menghitung jangkauan data, yakni dengan rumus X max dikurangi X min, yakni nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. 98 dikurangi 38 mendapatkan nilai 60. Jadi jangkauan data tadi 60. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas.
yakni dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini tadi sudah didapatkan, yakni 60. Lalu log N log 60 yakni 1,778. Selanjutnya 1,778 ini dikali dengan 3,3 sehingga mendapatkan 5,87. 5,87 ini ditambah 1 sehingga mendapatkan 6,87. Ini 6,87 ini dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya menentukan panjang interval kelas, yakni dengan rumus I sama dengan R dibagi K. R di sini sudah didapatkan, yakni 60. 60 dibagi K-nya di sini 7. 60 dibagi 7 sehingga mendapatkan 8,57. 8,57 ini dibulatkan menjadi 9. Baik teman-teman, selanjutnya kita menyusun distribusi frekuensinya. Ini sudah mendapatkan data seperti ini. Dari mana datanya seperti ini, yakni yang interval kelasnya yang depan itu diambil dari nilai yang terkecil, sampai yang terbesar dengan kelipatannya 9 karena panjang interval kelasnya 9. Jadi 38 terus berurutan sampai 46. Kemudian tepi bawah sama tepi atasnya, yang tepi bawah yang nilai depan ini dikurangi 0,5. Yang tepi atas yang belakang itu ditambah 0,5. Ini juga sudah mendapatkan nilai tengahnya dari 38 sampai 46. Kemudian kita akan mencari frekuensinya, yakni yang pertama kita masuk dulu ke SPSS-nya. Kita ke transform, kemudian ke record into same variable. Nah, ini yang nilai dipindahkan ke kanan. Kemudian pencet yang ini, pilih range. Nah, di sini yang atas kita isi nomor yang depan, yakni 38, dan yang belakang itu 46. Yang value ini diurutkan sesuai nomor. Jadi 38 sampai 46 ini value yang pertama. Kemudian 47 sampai 55 ini value yang kedua. Itu terus sampai yang ketujuh. Ini value yang pertama. Ini yang kedua 47. Yang belakangnya 55. Value yang kedua. Ini terus ya teman-teman sampai ke 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita continue. Lalu
oke. Nah, kalau muncul seperti ini, kita kembali ke SPSS-nya tadi. Kita masuk ke variable view. Lalu kita ke nilai, ke values. Yang kita pencet titik 3 ini. Nah, ini diulangi ya mengetiknya. Value yang pertama sampai yang ke-7 tadi. 38 sampai 46. Terus kita add. Nah, ini diulangi terus sampai ke-7. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita pencet OK. Lanjut ke data view, kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, kita ke frekuensi. Kita pindahkan lagi nilai dari kiri ke kanan, kita ke statistik. Nah, ini gak usah dicentang ya teman-teman, langsung di continue aja, langsung OK. Nah, di sini kita sudah dapat frekuensinya. Lalu kita copy, kita pindahkan ke Word. Kalau sudah, kita copy yang frekuensinya. Nah, untuk jumlahnya di sini juga sudah tercantum, yakni 60. Kita copy lagi ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Oke, selanjutnya soal nomor 2 kita akan mencari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama kita akan cari diagram batang. Nah, di sini kita pilih analyze, terus descriptive statistik. Kita pilih yang frekuensi. Nah, di sini kita pilih yang charge. Nah, untuk diagram batang kita pilih yang bar. Ini terus continue. Nah, sini kita sudah dapat diagram batang ya. Kita copy. Selanjutnya kita paste di sini. Oke. Selanjutnya kita cari diagram garis. Maaf. Di diagram garis sendiri juga sama, pilih analis, terus descriptive statistik. Kita pilih yang frekuensi, kita pilih cat lagi, dan di sini kita pilih histogram. Kita centang yang show normal ini, terus continue. Oke. Nah, di sini kita udah dapet diagram garis ya.
kita copy lagi, kemudian kita paste. Terus yang terakhir kita cari diagram lingkaran. Langkahnya sama. Kita pilih analis, lanjutnya deskripsi statis, ambil frekuensi, chart, terus yang terakhir yang pi ya. Kita continue. Oke. Nah, udah dapat. Kita copy, kita paste. Udah, kita ada dapat diagram lingkaran. Oke, di sini nomor 3 kita akan mencari tendensi sentral. Nah, kita akan mencari min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, di kuartil sendiri kita akan mencari kuartil 1, 2, dan 3, desil 2, desil 5, desil 9, persentil 10, persentil 25, persentil 50, 75, dan 90. Nah, di sini akan ada catatan. Kuartil 1 sama dengan P25, Q2 sama dengan P50, Q3 sama dengan P75, dan di desil P20 desil 2 sama dengan P20, desil 5 sama dengan P50, dan desil 9 sama dengan P90. Oke, kita akan pindah di SPSS ya teman-teman. Nah, datanya sudah masuk di sini. Nah, kita cek di analis, terus deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, di sini kita pilih di statistik. Nah, di sini kita centang aja semua, nggak apa-apa. Terus kita masukkan yang diperlukan. Di sini udah ada 10 dan 20, berarti kita lanjut 25, kita add, terus 50, 75, sorry 5 terus 90. Oke, kita continue. Oke. Nah, di sini udah masuk. Kita copy, kemudian kita masukkan ke Word. Nah, ini kan udah dapat ya. Di sini kita dapat minnya 70,88, 70,88. Medianya kita dapat 71,5, 71,5. Terus modusnya kita dapat 67. Di sini di Q1 Q1 sama dengan P25 ya tadi. Berarti kita dapat 63,25. 63,25. Di Q2 sama dengan P50. P50 yaitu 71,5. 1,5. Terus Q3 sama dengan P75. P75 sama dengan 81,75. 81,75. Lanjutnya di desil.
Desil 2 sama dengan P20, berarti 60. Desil 2 kita dapat 60. Desil 5 sama dengan P50. P50 sendiri 71,5. 71,5. Terus yang desil 9 sama dengan P90. P90 nya 89,8. 9,8. Terakhir ada presentil. Presentil 10 sama dengan 49,1. 49,1. Yang P lanjutnya ada P25. P25 dapat 63,25. 63,25. Terus ada P50. P50 71,5. 71,5. P75 ada 81,75. Dan yang terakhir ada P90 89,8. Teman-teman, kita lanjut pada soal yang nomor keempat, yang dimana itu adalah mencari variabilitas data. Yang pertama kita akan mencari yang namanya range, lalu standar deviasi, lalu ada juga nilai standar ataupun z-score. Dengan tampilan seperti ini juga sudah saya buatkan tabel yang nantinya akan saya masukkan bagi nilai standarnya atau z-score-nya. Oke, sebelum itu kita mencari variabilitas datanya untuk mencari range dan juga standar deviasi. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk ke SPSS. Nah, ke SPSS seperti ini. Lalu kita klik di Analyze, Descriptive Statistik, lalu Descriptive. Nah, deskriptif. Kita klik saja di sini. Nilai kita pindahkan ke variabel. Kita klik option dulu. Karena tadi yang diminta ada min dan standar deviasi ataupun ini juga bisa dicentang semuanya, tidak apa, tidak menjadi suatu masalah. Lalu kita klik continue. Kita centang dan kita oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan deskriptif statistiknya. Kita salin terlebih dahulu untuk deskriptif statistiknya. Kita pindahkan ke Word tadi. Kita taruh di sini saja. Seperti ini. Lalu bagaimana cara mencari z-score ataupun nilai standarnya? Kita kembali ke statistik. Nah, di sini kita klik yang bintang ini. Go to data. Nah, di sini sudah ditampilkan Z nilai ataupun Z score-nya. Tinggal kita salin saja. Kita copy. Kita taruh di Microsoft Word. Seperti ini. Nah, ini sudah keluar z-score-nya, ada yang negatif, ada yang positif, negatif, dan seterusnya. Nah, pengelolaan selanjutnya atau soal selanjutnya mengenai kategorisasi data. Nah, kategorisasi data ini yang diminta menjadi 3 ataupun 3 kategori, yaitu ada tinggi, rendah, dan sedang. Nah, sebelum kita masuk pengkategorian, bagaimana rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Saya sudah mencantumkan rumus pengkategorisasian data. Nah, rumus pengkategorisasian data itu di sini ada M. M itu apa? Itu adalah mean.
dan SD itu adalah standar deviasi. Nah, kita tinjau ulang di soal nomor 4, minnya itu ada berapa. Nah, minnya itu kita dapat 70,88. Nah, di sini 70,88. 70,88 itu bisa dikatakan juga bisa dibulatkan juga menjadi 71. Lalu untuk standar deviasinya itu ada 54,534. Nah, 54,534 itu jika dibulatkan itu menjadi 15. Nah, bisa dikatakan menjadi 15 seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana kita masuknya rumus agar tidak bingung untuk pengoperasiannya? Kita bisa hitung lewat Excel agar lebih mudah. Misal kita masuk ke Excel seperti ini. Kita tuliskan tadi minnya ada 71. Standar deviasinya ada 15 seperti ini. Nah, untuk pengkategorialisasi datanya itu kita masukkan saja. Kita mulai dari yang rendah, yaitu M dikurang 1 dikalikan dengan standar deviasi. Jadi seperti ini. Sama dengan mian itu dikurangi 1 dikalikan dengan standar deviasi. Seperti ini. Kita enter. Kita sudah dapat nilai rendahnya adalah 56. Lalu kita lanjut ke sedangnya adalah X antara X lebih dari sama dengan min dikurangi 1 dikalikan standar deviasi, akan tetapi X kurang dari mean plus 1 dikalikan standar deviasi. Nah, bisa kita tuliskan juga di sini. Berarti kita cari yang X kurang dari mean ditambah dengan standar deviasi. Kita tuliskan saja seperti itu. X ini mean ditambah dengan 1 dikalikan dengan standar deviasi. Seperti ini kita sudah dapat data 56 dan juga 86. 56 ini bisa dikatakan nilai kategorisasi data rendah dan 86 adalah sedang. 86 adalah kategorisasi data tinggi atau 86 ke atas bisa dikatakan tinggi. Nah, sedangnya di antara 56 dan juga 86. Jadi untuk penghitungannya kita tinggal ke sini saja. Begini cara penghitungan manualnya. Berarti 71 itu kita kurang dengan 1 kita kalikan dengan standar deviasi yaitu 15. Tadi kita sudah dapat yang namanya kita sudah dapat yang namanya 56. Berarti X kurang dari 56 seperti ini. Untuk nilai tengahnya ataupun sedangnya kita bisa tuliskan seperti ini. 71 kurang dengan 50 dikurang dengan 1 dikalikan dengan 15. Ini kurang dari sama dengan, kita copy, kita pindahkan di sini. Lalu X 71 ditambah dengan 1 dikalikan 15.
Lalu kita dapat datanya seperti ini, 56 seperti ini, X kurang dari 86, dan ini bisa tulisan 86 X lebih dari 86. Nah, kita sudah dapat angka-angkanya. Tinggal kita masukkan saja di sini untuk kesimpulannya. Kita copy yang bawah ini. Kita pindah rendah. Lalu kita pindahkan ini di sedang. Kita pindahkan ini di tinggi. Nah, mohon maaf biar enak melihatnya. Saya turunkan dulu ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan kategorisasi data. Nah, untuk pengolahannya di SPSS itu bagaimana? Nah, kita bisa langsung tinjau di SPSS-nya. Nanti kita masuk, kita ke transform, record into the variable, same variable, yang nilai kita masukkan ke variables. Lalu old and new values kita masukkan di sini. Lowest-nya, karena tadi ada 56, berarti lowest-nya kita kurangi dengan 0,5. Berarti kita dapat 54,5. Itu lowest value 1 gitu. Kita add. Nah, untuk nilai tengahnya kita bisa di range ini. Jadi ada 56 sampai dengan 86. Kalau 86 kita kurangi 0,5 berarti kita dapat 85,5. Ini ada value 2. Kita bisa add di sini. Nah, untuk nilai tertingginya adalah 86 ke atas. Ini adalah value tinggi. Ini 3. Kita continue. Kita oke. Nah, kita dapat. Selanjutnya kita pergi ke variabel data. Variabel data, nilai ini values-nya kita rubah. 1 berarti rendah, 2 berarti sedang, dan 3 itu adalah tinggi. Ya, kita oke. Ya, kita kali ke data view, analyze, descriptive, frequencies, kita pindah sini. Statsnya kita kosong saja, tidak apa-apa, karena kita hanya akan meninjau yang ini. Nah, di sini sudah dipaparkan dari tabel dari SPSS dengan kategorisasi data. Kita bisa copy, lalu kita balik ke dalam board, kita kopikan di sini. Nah, kita rapikan dulu datanya agar tidak berantakan. Nah, kita sudah selesai untuk mengerjakan soal nomor 4 dan juga nomor 5. Selanjutnya teman-teman, kita disuruh untuk mencari data dari uji normalitas dan uji homogenitas. Gimana kita mencari soal kedua ini? Kita masuk ke statistik dulu. Ke data. Di sini nilai dan kelas kita berubah karena sudah digunakan untuk menjawab soal-soal yang di atas tadi. Di sini kita merubah dulu ke nilai yang benar. Gimana caranya? Kita masuk ke Excel, kita copy semuanya dulu, data-data yang asli ini kita copy semua. Kita copy, kita masukkan ke statistik, kita paste. Yang satunya untuk merubah kelas ini, kita masuk ke variable view, terus kita mengubah yang
value. Kita ubah. Yang pertama, ketik 1, labelnya ditulis reguler BK 1, kita add. Selanjutnya yang kedua, kita ubah menjadi reguler BK 2. Selanjutnya yang ketiga, kita ubah menjadi PPG BK. Sudah semuanya kita add, kita pencet OK. Selanjutnya kita masuk ke data view lagi. Di sini kita langsung masuk ke analis. Kita masuk ke deskriptif statistik, masuk ke explore. Nilai ini dimasukkan ke dependent list, masukkan. Yang kedua, yang kelas, masukkan ke factor list. Selanjutnya kita pencet plots. Di sini kita centang dulu yang normality plots. Ini dicentang. Yang ini juga dicentang power estimation. Kita klik continue, klik OK. Tunggu sebentar, masih proses. Di sini sudah keluar data-datanya semua. Kita cari yang tes normality. Yang ini. Kita copy. Masuk ke soalnya tadi, ke words. Di sini. Kita copy di sini ya. Data sudah ada. Di sini bagaimana kita mencari data ini normal atau tidak? Kita menuju langsung ke Shapiro Wheel. Kenapa saya memakai Shapiro Wheel? Karena data di setiap kelas kurang dari 50 ini. Untuk meninjau gimana cara mengetahui normal atau tidak, kita melihat dari sig ini atau signifikan. Sig jika kurang dari 0,05 maka dianggap data tersebut tidak normal. Di sini data terlihat di sini normal semua, lebih dari 0,05 semua. Maka karena sig lebih dari 0,05 maka data tersebut normal. Selanjutnya untuk mencari homogenitas sama saja, kita masuk ke statistik. Ini statistik ini kita copy. Sudah ada jawabannya. Kita copy. Kita masuk ke Word. Kita paste di sini. Sama saja untuk mencari data tersebut homogen atau tidak, sama saja. Di sini ada data dan signifikan. Data tersebut jikalau kurang dari 0,05 maka tidak normal. Di sini tertera lebih dari 0,05 semua. Maka karena sig lebih dari 0,05 maka data tersebut homogen. Begitu teman-teman cara mengerjakan atau mengelola data statistik menggunakan SPSS. Jadi begini teman-teman cara mengerjakan atau mengelola statistik data menggunakan SPSS. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.